YN dan yang lainnya keluar dari rumah dan bersiap untuk pergi ke kantor. YN mencoba menetralkan pikirannya dan melupakan kejadian di meja makan tadi. Taehyung dengan wajah dinginnya langsung menarik tangan Jimin dari bahu YN dan berdiri di samping YN. Taehyung kembali menatap YN dengan tatapan curiga. Dia takut kalau YN akan menyukai Jimin atau Jungkook. Taehyung duduk di kursi pengemudi dan YN duduk di sampingnya. Taehyung masih dengan wajah kesalnya karena YN memuji kedua temannya Jimin dan Jungkook. Taehyung menghentikan pembicaraan YN dengan menempelkan bibirnya di bibir YN. Semakin lama pegutan mereka semakin dalam. Taehyung bahkan mendorong tengah leher YN untuk memperdalam pegutan mereka. YN hanya mengangguk. Taehyung kembali tersenyum dan membantu YN untuk memasang sabuk pengaman. Saat itu juga hilanglah sebuah harga diri YN sebagai seorang queen mafia. YN benar-benar sudah kehilangan akalnya karena sudah mencintai musuhnya sendiri. Sesampainya di perusahaan milik keluarga Kim, Taehyung langsung turun dan membukakan pintu mobil untuk YN. YN langsung turun dari mobil sambil mengamati sekitarnya. Semua karyawan termasuk teman-teman Bangtan yang baru saja datang ke perusahaan sangat kaget melihat tingkah Taehyung. Bisa-bisanya seorang Kim Taehyung yang dingin, cuek, dan angkuh bisa luluh oleh seorang gadis yang baru sehari dia temui. Taehyung dan YN sampai di sebuah ruangan besar yang merupakan ruang kerja milik Taehyung. YN langsung terpesona oleh lukisan cantik yang terpampang jelas di ruangan tersebut. Taehyung hanya menjawab dengan anggukan dan langsung pergi ke tempat duduknya. YN
langsung kembali fokus pada Taehyung dan duduk di kursi depan meja kerja Taehyung. Taehyung menjelaskan semua hal yang harus dilakukan Yeon. Meskipun saat menjelaskan, Taehyung sesekali melihat ke arah Yeon, tapi dia tetap profesional dan menjalankan pekerjaannya dengan baik. Taehyung hanya tersenyum tipis saat melihat Yeon mengomel dengan pelan karena tidak mendapatkan ruangan sendiri. Sebenarnya Taehyung bisa saja memberikan ruangan khusus untuk Yeon, hanya saja dia tidak ingin jauh-jauh dari wanita kesayangannya itu. Dia tidak ingin ada orang lain mendekati Yeon selain dirinya sendiri. Yeon memang pandai dalam segala hal. Dia bahkan bisa mengerjakan semua pekerjaan yang ditugaskan oleh Taehyung. Alasan lainnya adalah karena Yeon dulu pernah bekerja di perusahaan keluarga Lee dan menjadi sekretaris Seung Chol yang saat itu menjabat sebagai seorang wakil pimpinan perusahaan. Meskipun saat itu Yeon masih kuliah, Yeon sangat pintar dan cerdas. Dia mampu melakukan semua pekerjaan dengan baik dan cepat. Yeon melihat ke arah Taehyung yang juga sedang fokus pada pekerjaannya. Dari arah pintu, terlihat ada seorang wanita cantik dengan pakaian yang serba minim. Dia masuk dengan berkas yang ada di tangannya. Dia berjalan ke arah meja Taehyung dan berdiri di sampingnya. Perempuan bernama Yerin itu langsung mendekat ke arah Taehyung dan menunjukkan hasil laporannya. Dia dengan sengaja menundukkan badannya agar Taehyung bisa melihat keindahan badan milik Yerin. Yerin menjelaskan dengan suara yang halus dan lembut, ditambah dengan senyuman yang selalu dia pancarkan. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali pada Taehyung. Dia hanya fokus pada laporan yang sedang dia pegang. Dia bahkan tidak melirik Yerin sama sekali. Taehyung hanya tersenyum melihat tingkah manja Yeon. Dia langsung berjalan ke arah Yeon yang sedang duduk di sofa. Taehyung sama sekali tidak mempedulikan Yerin yang saat itu ada di sampingnya. Yerin tampak kesal saat melihat kemesraan Yeon dengan Taehyung. Bahkan Yeon dengan sengaja berkali-kali mengecup bibir Taehyung agar Yerin merasa panas dan menjauh dari Taehyung. Yeon bahkan tidak sadar apa yang sedang dia lakukan. Saat itu dia hanya sedang diliputi oleh api cemburu karena melihat Taehyung sedang digoda oleh wanita lain.
Yerin masih mencoba untuk tersenyum pada Taehyung, sedangkan Yen diam-diam menjulurkan lidahnya pada Yerin dan tersenyum ke arahnya sambil memeluk Taehyung. Taehyung langsung terdiam. Bagi Taehyung, Yen sama sekali tidak tahu kalau Taehyung adalah seorang mafia. Taehyung langsung memalingkan wajahnya dan tidak berani menatap mata Yen. Taehyung sekali lagi terdiam. Dia memang sempat hampir jatuh hati pada Queen Mafia. Meskipun Yen dan Queen Mafia adalah orang yang sama, tapi bagi Yen keduanya memiliki sikap yang berbeda. Yen seketika tersentak saat Taehyung menyebutkan kalau dirinya sebagai Queen Mafia sangatlah berbahaya. Yen mencoba untuk kembali menetralkan pikirannya. Yen sebisa mungkin mencoba menjauhkan pikiran-pikiran yang seharusnya tidak dia pikirkan. Dia harus meyakinkan dirinya sendiri kalau tujuan dia untuk mendekati keluarga Kim adalah untuk mencari keberadaan Seung Chol yang sudah lama hilang. Taehyung cukup kaget sekaligus lega saat mendengar Yen mengatakan kalau Queen Mafia adalah sebuah karakter game. Taehyung tampaknya juga terbawa suasana karena dia merasa telah menyakiti hati Yen dengan memikirkan perempuan lain. Taehyung langsung memeluk Yen dengan erat dan menciumi puncak kepalanya. Taehyung hanya tersenyum sambil mengaitkan jari kelingkingnya di kelingking Yen. Yen kembali tersenyum dan langsung memeluk Taehyung dengan sangat erat. Setelah selesai bekerja, Yen dan Taehyung memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Untuk sementara waktu, Yen hanya akan terus berada di samping Taehyung dan mencoba mengambil kepercayaannya. Yen akan terus mencoba menggali informasi tentang papanya yang sudah lama hilang. Taehyung dan Yen menikmati makan malam mereka. Tanpa Yen tahu, Taehyung juga menyiapkan sebuah pertunjukan musik yang cukup romantis.
Ye mencoba untuk menjaga perasaannya agar tidak terlalu terbawa perasaan. Tapi semua hal yang dilakukan oleh Taehyung benar-benar membuatnya sangat merasa diistimewakan. Tangan Yeon yang sedari tadi memegang sendok dan garpu langsung berhenti dan seketika tangannya melemah. Nama orang yang sedang dia cari saat ini diucapkan dengan sangat mudah oleh orang yang sudah membuatnya menghilang. Yeon seketika ragu dengan riset yang sudah dia lakukan. Dari informasi yang Yeon dengar, Seungcheol terakhir kali terlihat di Korea dan Taehyung sempat bertemu bahkan memasukkan Seungcheol ke dalam daftar sandranya. Yeon benar-benar bingung. Beberapa pertanyaan muncul di kepalanya dan mengitari pikirannya. Apakah Taehyung benar-benar yang sudah membunuh Seungcheol? Atau mungkin Taehyung sengaja menyembunyikan Seungcheol? Yeon mencoba menenangkan pikirannya dan mencoba untuk bersikap wajar di depan Taehyung. Yeon sangat berharap kalau Taehyung tidak mengetahui niat terselubung Yeon. Saat Yeon akan kembali ke meja makan, tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari beberapa anak buahnya. Anak buah Yeon berhasil menemukan penjara bawah tanah yang sering Taehyung gunakan untuk menyandra musuhnya. Saat Yeon melihat lokasinya, Yeon sangat kaget karena penjara bawah tanah tersebut berada di basement mansion keluarga Kim. Taehyung langsung menutup teleponnya dan memerintahkan semua bawahannya untuk mencari keberadaan Yeon. Taehyung benar-benar sudah murka. Taehyung mempunyai prinsip sebagai seorang mafia. Jika ada yang mengganggu orang-orang kesayangannya, bukan hanya nyawa yang akan hilang. Orang yang berani menyentuh orang kesayangannya akan mendapatkan hukuman lebih berat dari Taehyung.
Yen diam-diam memotong tali yang mengikat tangannya menggunakan gelang yang kebetulan desain gelang tersebut memiliki gantungan berbentuk silet. Perlahan tapi pasti, Yen mencoba untuk membukanya dan ternyata berhasil. Yen mendengar suara langkah kaki seseorang dan langsung berpura-pura nangis. Benar saja, yang datang adalah Taehyung beserta anak buahnya. Di balik air mata palsunya itu, terbersit sebuah senyuman tipis. Yen merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena telah berhasil menipu banyak orang dengan air matanya itu.